Halo teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas lagi seputar tentang extend visa bagi teman-teman yang sudah renew paspor. Nah, ini saya sebenarnya sering kali membuat konten seperti ini, tapi ya nggak ada salahnya karena kebetulan ada mbaknya yang barusan telepon saya, lumayan agak kebingungan tentang proses extend visa karena tetap majikan yang sama, habis renew paspor, Jutking ke Makau, terus balik lagi ke Hong Kong. Waktu di imigrasi Hong Kong itu dikasih tahu, kamu harus extend ke imigrasi Hong Kong. Padahal mbaknya kan niatnya ke Makau itu kan untuk Jutking, kayak gitu, untuk melengkapi visa sampai komplit 2 tahun lah. Kok disuruh Jutking ke piye tahu maksud TC kayak gitu. Makanya di sini saya akan menjelaskan sekali lagi ya bagi teman-teman, Jutking itu wajib bagi teman-teman yang sudah di Hong Kong, finish kontrak ganti majikan, tidak ingin pulang ke Indonesia dalam waktu 1 tahun, itu wajib Jutking. Atau yang kedua, teman-teman itu renew kontrak tetap dengan majikan yang sama. Terus habis itu selepas visa baru, selepas renew kontrak, visa baru keluar dalam waktu 1 tahun, teman-teman wajib Jutking. Yang penting meninggalkan Hong Kong terus masuk lagi ke Hong Kong. Ada jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, teman-teman itu wajib Jutking. Atau yang selanjutnya yaitu kalau mungkin majikannya yang dijaga meninggal, itu bisa difinishkan dan ganti majikan baru. Selepas itu dapat majikan baru, visa baru, dalam waktu 1 tahun teman-teman itu juga wajib Jutking keluar Hong Kong. Nah, ini beda permasalahan, beda kasus karena mbaknya ini sebenarnya dia habis renew kontrak dengan majikan yang sama. Terus habis itu visanya itu nggak genep 2 tahun dikarenakan paspornya juga nggak genep 2 tahun. Jadi langkah yang tepat mbaknya itu sebelum Jutking, paling tidak mbaknya itu harus renew paspor dulu. Selepas renew paspor, mbaknya wajib extend visa ke imigrasi Hong Kong, baru kalau mau Jutking kapan aja boleh, kayak gitu ya. Jadi persyaratan apa aja bagi teman-teman yang ingin extend visa selepas renew paspor itu tetap tidak ada perubahan. Isi formulir 988A ya, isi formulir 988A. Terus ini yang sering ditanyakan, ini nomor paspornya, ini ditulis nomor paspor yang baru atau yang lama cek, kayak gitu ya. Nah, ini tulis saja nomor paspor yang baru ya, karena paspor yang lama sudah dibatalkan, itu nggak usah dilampirkan kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga harus memfotokopi paspor yang baru saja. Ini paspor yang lama sudah dibatalkan, itu nggak perlu dilampirkan. Jadi yang perlu difotokopi itu hanya paspor yang baru, kayak gitu ya. Terus habis itu visa kita, visa. Jadi kita dengan majikan yang terakhir itu kan pasti ada visa, nah itu fotokopi dilampirkan. Habis itu harus ada surat keterangan dari majikan alasan kenapa kita extend visa. Alasannya apa? Habis renew paspor, ingin melengkapi visa komplit 2 tahun. Kayak gitu aja udah. Deret majikan tanda tangan, selesai. Kalau teman-teman mau booking silahkan, boleh tinggal masukkan link di www.gov.hk. Nah, itu agak sedikit rumit, kalau teman-teman agak repot dan ribet dan bingung, mendingan Dropbox saja, langsung datang. Kalau daerah imigrasi dekat Wanjai ya silahkan ke imigrasi Wanjai lantai 3, sodorkan dokumennya, terus bilang extend visa same employer, nanti akan dicek. Habis itu teman-teman biasanya kalau Dropbox, teman-teman boleh pulang. Sebelum pulang biasakan teman-teman untuk bertanya, aku pulang nunggu visanya bagaimana, kayak gitu ya, biar gak bingung lagi. Nanti imigrasi akan ngasih tahu visa dalam pembayaran dulu ya, pembayarannya akan dikirim lewat pos. Jadi pastikan alamat rumah majikan itu tidak berubah, sama sesuai kontrak kerja, karena surat akan dikirim ke alamat sesuai di kontrak kerja. Kalau pindah alamat, teman-teman juga harus laporan atau melampirkan alamat yang baru, kayak gitu ya. Terus habis itu selepas menerima surat dari imigrasi untuk pembayaran, itu kurang lebih sekitar 4-6 minggu selepas kita Dropbox, nunggu 4-6 minggu kita akan dapat balasan surat untuk pembayaran
visa boleh dilakukan di 7-Eleven, Circle K atau kantor pos 230. Selepas melakukan pembayaran, habis itu teman-teman tolong disimpan dulu resitnya ya. Resitnya untuk pembayaran visa itu disimpan dulu, nunggu 2 hari, tidak terhitung Sabtu dan Minggu, baru nanti kita bisa download visa kita pakai HP. Yang penting connect internetnya. Jadi kalau mau mendownload visa, teman-teman tinggal siapkan saja nomor referensi, terus habis itu tanggal lahir kita dan nomor paspor kita. Habis itu kita masukkan link yaitu download e-visa Hong Kong. Nanti akan muncul, terus tinggal masuk aja, terus tinggal masukkan sesuai apa yang sudah ada tunjuk dari link tersebut. Kayak gitu ya. Kalau sudah di-download, simpan di HP. Satu, yang kedua, datang ke tempat fotokopi untuk di-print supaya kita selipkan jadi satu dengan kontrak kerja kita dan paspor kita. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yulia nih. Iya dong, masa Ya. mak lampir? Enggak, ini tadi kan ke agenku, tapi ternyata dia close gitu. Jadi aku cari bicara gitu, terus tiba-tiba ketemu akunnya Mbak Yuli. Jadi aku cari-cari Facebook gitu. Siapa tahu bisa bantu. Soalnya aku kan ini first time gitu loh. Jadi First butuh bantuan. time extend Iya. visa. Yes. Terus aku kesusahan cari formulir yang buat undertakingnya sama yang supportingnya kan nggak ada. Sama sama kalian kalau bisa formulir yang dari imigrasi itu loh Mbak Iyo, yang Mbak Iyo bilang di YouTube itu. Sampai kok pinter Mbak, sampai usia berapa ini? 30 something sebenarnya, 34 lah. 34 ya, cerdas ya sampean. Cari-cari informasi. Iya. Kalau bisa Mbak Yo, nanti hari ini sekalian saya tak datang nemuin Mbak Yuli sekalian kalau misalnya bisa ngambil formulirnya gitu. Sampean di mana sekarang? Saya sekarang ada di Yaumate. Yaumate. Ceritanya sampean kok mendadak sekali kepengen segera untuk extend visa, itu kronologi piye? Extend visa untuk apa? Begini, visa saya kan mesti setahun. Nah, tahun kemarin karena paspornya itu habis, makanya masa berlakunya cuman sampai visa itu berlaku gitu. Sampai kapan habisnya? Habisnya udah lama. Terus ini pokoknya intinya saya udah renew paspor, visanya itu habisnya sampai bulan ini tanggal 9 gitu kan. Nah, habis itu salahnya saya sebelum saya renew paspor saya udah main ke Macau gitu. Jadi kemarin kan saya pikiran, berarti saya harus cuiting lagi nih karena saya punya paspor baru gitu kan. Ternyata saya udah cuiting lagi ke aku nggak bisa karena paspor yang lama sama paspor yang baru itu beda. Yang saya pakai buat cuiting pertama kali itu paspor lama, makanya nggak diterima. Tuh, berarti sampean ditolak. Masuk Macau suruh balik lagi. Iya, harus baca. Dia bilang this is need to go immigration wawancara. Cannot be here because you use the last passport to extend before. Katanya gitu. Itu imigrasi mana? Imigrasi Macau apa imigrasi Hong Kong? Waktu saya mau masuk lagi ke Hong Kong setelah cuti ke Macau gitu. Berarti waktu masuk Hong Kong. Jadi waktu di imigrasinya dikasih tahu. Iya, dia maunya gitu. Oke. Berarti intinya sampean mau extend visa selepas renew paspor kayak gitu ya? Yes. Oke. Gini, kalau sampean mau cari saya, kebetulan saya lagi cuti, saya lagi di Kediri. Kalau sampean mau mampir ke Kediri, monggo dengan senang hati. Lah kok jauh banget. Lah iya no. Sampean kan mau mampir main ketemu saya kayak gitu kan. Tapi kalau memang
Yang penting sampean belum telat extend kan? Habisnya bulan 9 tanggal 9 kan? Tanggal 9 bulan ini berarti kurang seminggu lagi lah. Ya sekiranya segitu. berarti tanggal 9 bulan 9 kan? Iya. Oke, berarti kalau masih belum telat itu masih aman, baik-baik saja, Alhamdulillah. kayak gitu. Jadi nanti prosesnya sampean fotokopi paspor yang baru ya. Nggih. Terus habis itu isi formulir 988A nanti saya download, terus saya kirim WA aja ya di WA ya. Nanti tak WA. Iya. Boleh ya. Nanti tak WA, sampean WA ke saya. Salah, sampean nggak tahu nomor saya. Saya WA ke sampean kayak gitu, tak kasih nomor WA saya, terus sampean WA ke saya. Terus habis itu terus undertaking nggak perlu karena undertaking itu kan waktu kemarin masih ada COVID, sekarang kan Hong Kong sudah bebas COVID, jadi nggak perlu undertaking kayak gitu ya. Oke. Jadi yang perlu sampai download itu hanya surat support letter dari majikan. Contohnya ada sih saya, tapi majikan kalau nggak mau bikin sendiri boleh lah, nanti tinggal tanda tangan doang kayak gitu kan. Terus habis itu sama isi formulir 988A dan fotokopi paspor yang baru sama fotokopi visa. Itu aja sih, disodorin ke imigrasi Wance lantai 3. Oh gitu, berarti fotokopi yang paspor lama itu enggak perlu, cuma yang baru aja. Yang lama kan udah dibatalkan, wis gak payu Mbak, tiga dekno gak payu. Oh gitu. Oh jadi yang penting pokoknya paspor yang baru lah ya, yang lama Iya. udah out lah. Oke. Iya, tapi selama sampean kontraknya masih berlaku dengan paspor yang lama, jadiin satu dulu aja. Nanti kalau sampean udah renew, baru paspor yang lama dipisah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih Mbak Yu. Oke. Jadi Yus gampang berarti cuma formula 988A plus supporting employer udah. Yes, kan? betul. Oke. Terus nanti sampai tinggal tambahkan fotokopi paspor baru, fotokopi visa sama fotokopi label. Waktu sampai dari Makau itu kan ke Hong Kongnya kan ada label kecil tuh. Itu sekalian sampean fotokopi kayak gitu. Terus sampean sodorin, kalau nggak booking berarti sampean sistemnya kan Dropbox. Nanti sampean sodorin sama petugasnya, dicek kayak gitu kan, sampean bilang aja aku extend visa selepas renew paspor kayak gitu, same employer, majikan yang sama. Terus nanti dokumen akan dicek sama petugas imigrasi. Terus habis itu sampean akan disuruh pulang. Sampean tanya, suruh pulang, saya nunggu surat untuk pembayaran visa itu berapa lama. Nanti petugas imigrasi akan ngomong 4 sampai 6 minggu. Terus sampean tanya, nah ini visaku kan habisnya bulan 9 tanggal 9. Nanti kemungkinan kalau aku suruh nunggu 6 minggu, otomatis kan akhir Oktober. Bermasalah nggak saya nanti? Sampean tanyakan biar sampean nggak gugup, nggak bingung kayak gitu kan. Nanti pasti petugas imigrasi ngomong nggak apa-apa karena kan kamu masih on proses kayak gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Kalau ada apa-apa di luar, majikan suruh standby aja lah, masih continue lanjut kontrak sama kamu kayak gitu kan. Nah itu terus habis itu nanti kalau sampean dapat amplop dari imigrasi atas nama sampean, immigration government kayak gitu, kasih tahu ke majikan juga ya, itu penting banget. Nah itu sampean buka, nanti itu pembayaran di 7-Eleven atau kantor pos atau Circle K. Jadi untuk bayar visanya 230 di kantor pos, Circle K atau 7-Eleven kayak gitu. Selepas melakukan pembayaran 230, selain hari Sabtu dan Minggu, tunggu 2 hari kerja, nanti visa bisa di-download lewat HP. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nanti next selanjutnya kalau seandainya ada bingung-bingung lagi, kalau udah ambil surat, sudah terima surat ya. Kalau sudah terima surat dari imigrasi, kalau masih agak sedikit-sedikit bingung, WA saya loh, kayak gitu ya. Oke. Itu biasanya suratnya itu langsung dikirim ke alamat majikan gitu ya? Alamat sesuai kontrak kerja, ya, atas nama sampean nanti ya. Oh iya. Jadi selepas sampean Dropbox ke imigrasi, sampean harus kasih tahu ke majikan. Takutnya nanti majikan nggak ngerti ini surat opo kayak gitu kan, terus dikembalikan ke imigrasi kayak gitu. Jadi sampean harus komunikasi sama majikan. Ini aku udah Dropbox, udah ngasih persyaratan untuk extend visa untuk melanjutkan kontrak sampai habis. Kata imigrasi, petugasnya ngomong nanti sekitar 4 sampai 6 minggu kita akan terima surat untuk pembayaran visa.
Nanti kalau sudah ada surat untuk pembayaran visa, tolong kasih tahu saya kalau pas majikan yang ngambil, kayak gitu ya. Oke. Nah, selepas melakukan pembayaran disimpan itu resit dan suratnya karena di situ ada barcode-nya. Iya kan? Nah itu nanti Iya, paham. nanti kalau tunggu 2 hari, kalau sudah di-download itu baru bisa lah dibuang atau disobek-sobek kayak gitu. Yang penting visanya nanti bisa sampai fotokopi plus sampai simpan di HP. Kalau di fotokopi kertas itu kan kadang hilang kayak gitu kan. Nah Iya, kalau iya. di HP kan kita punya filenya kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, ya udah. Jadi untuk prosedurnya seperti itu aja bagi sampean yang mau extend visa selepas renew paspor. Renew paspor. Yes. Yaudah, makasih Mbak Yo ya. Sami-sami. Nanti tak WA, nanti tak kasih nomor WA saya, sampean WA saya ya. Oke? Yuk, makasih yuk. Thank you, Bye-bye. Oke, teman-teman. Nah, ini prosesnya Mbaknya agak sedikit bingung masalah extend visa. Nah, dipikirnya Mbaknya kemarin itu selepas renew paspor, jutking aja lah ke Makau supaya bisa dikasih visa sampai finish kayak gitu ya. Ternyata nggak bisa. Jadi bagi siapapun teman-teman yang dalam kontrak itu nggak genep 2 tahun ya, dikarenakan paspornya nggak genep 2 tahun di saat kita kontrak sama majikan kan 2 tahun. Otomatis sekarang paspor kan 10 tahun. Kalau enggak yang masih paspor lama kan 5 tahun. Jadi kalau paspor kita kurang 1 tahun, terus habis itu kita renew renew kontrak atau ganti majikan, otomatis kan dikasih visanya kan nggak komplit. Nyampe 2 tahun kayak gitu. Jadi alternatifnya teman-teman sekarang pertama harus renew paspor. Kalau paspor sudah jadi teman-teman harus extend visa ke imigrasi Wanjai kayak gitu ya. Persyaratannya apa? Siapkan fotokopi paspor yang baru, terus habis itu isi formulir 988A dan support letter dari majikan. Fotokopi juga untuk visa visa kerjanya itu juga harus difotokopi, langsung aja disodorin atau boleh juga booking online kayak gitu ya. Jadi ini adalah persyaratan singkat bagi teman-teman yang kepengen extend visa selepas renew paspor. Sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye.